Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pusaka, yaitu pedangnya. Nah, langsung saja kita review. Ini untuk handle-nya ini dari Kuningan ya, atau tembaga. Baik. Untuk pedangnya ini saya dapat memang seperti ini ya, tidak ada sarungnya, hanya dilapisi dengan kain. Mari kita buka. Bismillah. Nah, untuk pedangnya ini disebut dengan pisau podang ya, bukan pedang, pisau podang. Tapi di masyarakat Melayu disebut pedang, atau ada juga sebagian masyarakat Melayu yang menyebutnya podang. Jadi begini, untuk senjata ini ada 3 etnis, setahu saya ada 3 etnis yang istilahnya mengatakan bahwasannya senjata ini merupakan senjata khas mereka ya. Yaitu pertama itu etnis Batak, yang mana untuk etnis Batak menyebutnya ini dengan pisau podang. Nah, kita lihat untuk handle-nya ini, pisau podang. Kemudian pangkalnya seperti ini ya, seperti apa ya, lonceng, tetapi ini tidak goyang, memang dia istilahnya senyawa, tidak goyang. Nah, seperti itu ya. Pertama sekali masyarakat Batak menyebutnya pisau podang. Kemudian ada juga di masyarakat Dayak Iban. Dayak Iban ini mengatakan bahwasannya untuk podang ini ialah juga merupakan senjata khas mereka. Mereka menyebutnya dengan podang, bukan pisau podang. Kalau untuk masyarakat Batak pisau podang, dan kalau untuk masyarakat Dayak Iban itu ialah podang saja. Dayak Iban juga menggunakan ini. Nah, kalau untuk panjangnya ini saya ukur tadi ya, untuk dari ujung bilah, ujung pangkal bilah sini ke bilah ini, nah dia senyawa dengan handle-nya atau gagangnya, dia senyawa. Dari ujung sini ke ujung sini itu sekitar 60 cm. Nah, kalau dipanjangkan secara total sampai ke pangkal handle ini itu 71 cm. Dilihat dari tekstur besinya, kita lihat apakah dia ini merupakan tempa lipat. Biasanya kalau untuk tempa lipat dia ada serat-seratnya ya. Sebentar. Ya, sepertinya ini tidak tempa lipat ini. Hanya menggunakan besi atau baja ini ya. Kemudian dibentuk sedemikian rupa, karena kalau untuk tempa lipat pasti ada seratnya. Nah, seperti yang saya informasikan sebelumnya, ada 3 etnis atau 3 suku yang mengatakan ini senjata khas mereka. Pertama itu Batak, kemudian Dayak Iban, yang ketiga itu Melayu. Nah, kalau untuk di masyarakat Melayu sendiri, ini merupakan pedang khusus yang digunakan oleh para askar atau tentara di Kesultanan Melayu zaman dahulu. Jadi ini merupakan pedang askar atau pedang tentara. Jadi tidak semua masyarakat yang bisa menggunakannya. Nah, untuk pedang ini digunakan oleh pasukan istana, yaitu pasukan infanteri dan kavaleri di Kesultanan Melayu zaman dulu. Untuk di gambar di internet itu banyak beredar ya, untuk tentara-tentara Kesultanan Melayu zaman dulu berfoto dengan menggunakan pedang ini. Disebut dengan pedang atau podang juga. Nah, jadi mengapa timbul pertanyaan, mengapa ketiga etnis ini mengaku bahwasannya ini merupakan senjata mereka? Nah, seperti juga dengan keris, untuk
masyarakat Jawa, Melayu, Minang, Bugis, dan lain-lain itu juga mengatakan bahwasannya keris ialah senjata mereka. Tapi kalau untuk keris kita kesampingkan dahulu, kita membahas podang. Nah, kalau mengapa terjadi ketiga etnis ini menyebut bahwasannya podang ini adalah senjata khas mereka? Karena kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ini kalau untuk pedangnya ini sendiri, ini merupakan akulturasi dari kebudayaan luar, begitu. Nah, jadi ini merupakan pedang yang diserap dari proses akulturasi budaya luar, yaitu dari kebudayaan Asia Selatan seperti India. Nah, di India ada pedang khas seperti ini, di Asia Selatan. Kalau di India itu disebut dengan pedang tulwar. Kalau di Afghanistan itu pulwar. Begitu. Dan untuk reka bentuknya hampir sama ya, baik yang di India ataupun di Afghanistan. Hanya penyebutan namanya. Kalau di India itu tulwar, kalau di Pakistan pulwar. Nah, untuk reka bangunnya itu mirip sekali. Tulwar atau pulwar itu mirip dengan podang. Jadi ini merupakan proses akulturasi yang mana untuk pedagang-pedagang atau perantau dari Asia Selatan itu masuk ke wilayah Nusantara dan menyebar. Kemudian untuk masyarakat tempatan itu menyerap kebudayaan senjata ini. Jadi di Semenanjung Sumatera seperti Batak ataupun Melayu itu mengambil atau menyerap senjata ini, dan di Kalimantan juga begitu. Jadi ya masuk akal kalau misalnya itu ketiga etnis tersebut mengatakan bahwasanya ini senjata khas mereka, karena ini dibawa oleh pedagang-pedagang atau perantau dari Asia Selatan dan diserap oleh masyarakat tempatan, begitu. Baik, ini kalau kita lihat sebentar. Nah, ini ada kode seperti huruf A. Kalau ini saya tidak tahu ya apa maksud dari kode huruf A ini, dan ini ada seperti huruf V, Victory, Alpha Victory. Kalau ini saya tidak tahu ya apa maksud dari simbolnya ini, tapi saya kira pasti ada makna atau arti atau filosofi tertentu. Nah, di sebaliknya juga kita lihat ada A juga, kemudian ini ada garis seperti ini saja ya, tidak membentuk huruf V. Ini tentunya ada arti atau makna tersendiri, dan saya ini tidak tahu apa itu. Mungkin kalau ada para penonton yang mengetahui maknanya, bisa diberikan informasinya di kolom komentar. Nah, kalau untuk dari bilahnya sendiri ini ringan ya, ringan. Dan kalau untuk dari handle-nya ini berat, jadi kalau untuk dipegang dia padu. Dan karena bilahnya ini ringan, ini sangat cocok sekali, sangat ideal sekali digunakan untuk senjata tebas. Karena ini sudah menjadi pusaka ya, sudah menjadi barang lawas, ini tentunya tidak tajam dan tidak boleh ditajam. Tidak boleh ditajamkan, hanya dirawat saja, dikasih minyak, hilangkan karatnya, begitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya bersemangat untuk membuat video ke depannya. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.